awal. Kita masuk khairul khotorin awal. Kita pernah berdosa, tetapi kita bersama adalah menjadi orang-orang yang bertobat kepada Allah. Karena ada sebuah dawuh Nabi juga. Begitu dawuh Nabi dawakan halakal musawwifun. Halakal musawwifun itu artinya sangat celaka kalau panjenengan sadar itu berdosa, tetapi tidak segera meninggalkan. Sampai tahu itu salah, tetapi tidak segera meninggalkan. Maknanya halakal musawwifun, sangat celaka baginya orang yang suka menunda-nunda untuk segera bertobat. Padahal sampean kamu pasti pernah berbuat kesalahan. Tetapi hal yang terburuk adalah ketika kula misalnya istiqomah ngelanggenno, israr netepno nglakoni maksiat. Sehingga begini kembali ke pembahasan awal, safaqah kita berharap menjadi orang yang belas kasih, kemudian wan nasihat kita berharap menjadi orang yang selalu menerima nasihat, memberikan nasihat. Misalnya tak dinasihati ya nompo, kemudian memberikan nasihat kepada orang lain dengan sebaik-baiknya. Dibudawakan wayang lagi apa iya kuna sayujo yang tono soko sahibul ilmi wong kang duweni ilmu iku musfiqon wong kang duweni perasaan belas kasih. Sampai sebagai seorang yang mencari ilmu, hendaknya dalam hati sampai selalu ada perasaan belas kasih. Dibundawakan za safaqatin wa marhamatin. Jadi punya perasaan gampang-gampang gak tegoan, gampang-gampang seakan kepada siapapun juga. Malah dipunceritakan ono sungai orang yang ahli dalam fikih. Beliau ditanya, apa resep kamu sukses dalam ilmu fikih? Beliau menjawab, saya punya bapak. Bapak saya membiayai saya di mencari ilmu. Saya punya bapak saya membiayai saya dalam mencari ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak saya ini seorang yang sangat safaqah. Bapaknya selalu memberikan yang dipunya untuk para ahlul ilmi. Jadi bapaknya itu wakila diceritakan apa penjual semacam snack atau manisan. Ketika ada orang ahlul ilmi, beliau dengan entengnya memberikan yang dia punya sambil berkata, tolong doakan anak-anak saya. Ternyata suksesnya seorang anak karena punya bapak yang punya sifat belas kasih dan pandang sedekah. Ini kalau jamak ketika ngajinya dari dua sementara sampai enteng. Dungakno aku duwe anak, sing anakku mau jadi anak sing. Karena ujian yang terberat adalah ketika kita bisa ngomong orang lain, tetapi tidak bisa ngomongin anak. Samian yang sukses adalah musbiqah. Yang kedua nasihat. Nasihat itu wong kang ngarepno bagus. Jadi sampean kudu dadi wong sing ngarepno apik. Misalnya sampean dadi santri, dadi murid yo sing ngarepno apik. Lah ana kancane gak tepak yo dijak nglakoni tepak. Lah sama dadi pengurus, dadi pengurus iki sampean murid dan khair menunjukkan muridnya sampean agar meninggalkan yang dulu menuju kebaikan. Makanya kadang-kadang itu kan pondok orang kunen-kunen katanya. Opo anak pengurus kok mesti nakal? Kok sama dari pengurus pondok? Opo anaknya rata-rata nakal? Karena mungkin dia lupa waktu dia menjadi pengurus. Akhirnya gak pakai pas. Harusnya kan murid dan khair mengendaki apik dengan murid-muridnya. Tapi kadang-kadang menghukum muridnya itu bukan dengan belas kasih tapi dengan emosi. Nah, ini kalau ada kepingin sebagian pengurus ini ketika Anda memberikan hukuman kepada santri ditonton bukan karena emosi tetapi karena Anda mengendaki baik kepada murid-murid sampean agar meninggalkan keburukan, di antaranya adalah meninggalkan larangan-larangan yang dilarang di pesantren.
wonten santri harus punya sifat belas kasih, yang kedua santri harus betul-betul menghendaki kebaikan. Yang ketiga adalah ghairah hasidin, orang dulu sifat dengki. Jadi orang dengki, santri ini punya beberapa persyaratan agar menjadi seorang yang benar. Yang pertama adalah mengharapkan kebagusan, yang kedua punya belas kasih, yang ketiga orang jadi santri sing gampang dengki. Ini harus dijawab betul nih. Apalagi sama nanti Anda seorang pengurus pesantren, mungkin ada nggak cocok dengan pengurus yang lainnya. Ini hilangkan perasaan dengki, ini hilangkan. Jadi betul-betul ada itu berkhidmat kepada guru, betul-betul hilang. Karena sebuah hubungan persahabatan atau hubungan apapun yang tidak diawali dengan lillahi ta'ala, sebuah hubungan yang tidak diawali dengan lillahi ta'ala, maka akhirnya pun juga tidak lillahi ta'ala. Karena itu sama dari santri lillahi ta'ala, dari pengurus lillahi ta'ala, dari arek dalam, dari arek sing lillahi ta'ala. Insyaallah dengan lillahi ta'ala semua perkara yang sulit menjadi perkara-perkara yang mudah. Mudah-mudahan kita bersama menjadi orang yang selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan fal hasad yadullu wala yanfa. Fal hasad mongko utawi hasud yadullu iku bahayani mongko hasud wala yanfa'u lan ora manfaati mongko hasud. Dengki hasud itu membahayakan, tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Rais hasud itu biasanya gampang emosi. Hasud itu biasanya gampang emosi. Lakon gampang emosi, maka Anda akan mudah marah-marah. Tak sampai gampang ngamuk-ngamuk, maka martabat kamu sebagai abdi dalam atau sebagai pengurus akan sirna. Karena Anda marah berarti timbul semua hasud. Anda marah sering ditimbulkan dari hasud. Ketika sudah marah, Anda sulit membedakan mana perkara yang benar, mana perkara yang salah. Karena hasud itu membahayakan, tidak hanya di pesantren, di masyarakat pun juga membahayakan. Sampeyan hasud orang tanggane sukses, membahayakan. Sampeyan hasud Stogoni punya rumah yang baru, problem. Dan rata-rata orang kalau hasud ini akan meninggal pun tidak dengan tenang, karena diikuti perasaan emosi dan selalu emosi. Sehingga jangan sampai sampeyan punya perasaan hasud atau punya perasaan yang tidak baik kepada siapapun. Wa kana sapa ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi taala alaihi yaqulu iku ngendika sapa Syekh Burhanuddin qalu padha ngendika sapa ulama. Qalu padha ngendika sapa ulama pada waktu zaman Syekh Burhanuddin. Inna ibnal mu'allim, setuhuni putrani wong kang mulang atau setuhuni putrani yakun iku ana sapa ibnun aliman iku alim di annal mu'allimi ana setuhuni guru yuridu iku ngarepake sapa guru ayatuna ingin ana sapa talamiduhu pira-pira murid guru fil Quran ing dalam Quran dan iku ulama pira-pira wong kang alim. Fabi barokat iktiqadi mongko kelawan barokah iktiqadi muallim wa safaqatihi lan sifat kolasi muallim yakunu ana sapa ibnuhu putrane muallim aliman alim. Diceritakan kan pada seorang kiai pada zaman itu, yang mana kiai ini sangat berkeinginan betul
punya putra-putra sing saleh, putra-putra sing manfaat. Kemudian kiai ini beliau berharap semua yang diajarkan dalam pengajian Al-Quran betul-betul memahami. Ini gambaran safaqah. Gambaran apa? Safaqah, belas kasih. Jadi seorang guru itu ketika punya belas kasih yang luar biasa kepada murid-muridnya, barokah dengan anak. Barokah dengan anak. Makanya ini balik-balik sampai jadi guru itu hati-hati. Aja sampai jadi guru, kemudian safaqahnya nggak ada, emosi didepankan, akhirnya nanti kalau sampai nanti punya anaknya kebodoh koyok muridnya sampai semua. Jadi ketika guru itu marah, maka dalam otak kamu sampai tanamkan, aku ini marah bukan karena aku benci, tetapi aku ini marah karena berharap murid-murid saya menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi baik dalam ilmu. Nah, Dawi pun Burhanuddin, Syekhul Islam Burhanuddin. Pada waktu itu ada seorang alim yang punya anak alim. Jadi seorang alim punya anak. Ternyata persepsinya adalah enteng. Beliau seorang yang alim. Beliau berharap betul dengan kasih sayang, minta no murid-muridnya barokah itu dari anak sing pintar-pintar. Tetapi yang terpenting adalah jadi guru itu ya maksiatnya ojo teman. Jadi guru maksiatnya ojo teman. Karena apa? Karena jadi guru itu lah maksiatnya teman-teman. Otomatis yo antari murid itu yo rapatnya. Karena kadang murid itu terbentuk dari bagaimana gurunya. Makanya saya berharap momen puasa semacam ini adalah sebagai kita introspeksi, segala keburukan kita ditinggalkan, kemudian kita menuju kebaikan. Karena kalau itu lapor mikir nanti itu eling siiran kan. Habis mikir dosa niku eling siiran dipun dawakan ma'ad zahru wal ayyam wal zambu hasil wa jaa rasulul mauti wal qalbu khafir. Habis eling dosa niku eling siiran iki kula. Ma'ad zahru hari demi hari berlalu. Hari demi hari berlalu. Hari kalau sudah berlalu tidak bisa balik. Makanya diberdawakan seorang itu akan mengalami suatu kerugian kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Sama lu gila dino ini lu elek daripada dino ini. Karena harusnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu diberdawakan mata tahru wal ayyam, tahun demi tahun berlalu, hari demi hari berlalu. Wa dzambu hasil. Lah, dosa di awal itu hasil bertambah. Jadi hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun berlalu. Bukan kebaikan kita yang bertambah, tetapi keburukan kita yang bertambah. Ini merugikan sekali. Sampai kita lupa wajah Rasulul Mauti wal qalbu hafil wal qalbu ghafil. Sampai kemudian datanglah malaikat maut mengambil nyawa kita. Kemudian hati kita masih lupa. Karena apa? Dikotori dengan kemaksiatan. Walaupun Anda seorang guru, tetapi kalau Anda masih banyak disibukkan dengan kemaksiatan, maka Anda sangat merugi. Kan maksiat buku macam-macam. Ono wong pinter maksiat ada. Karena apa? Dengan kepandaiannya dia merasa paling pandai. Dengan kepandaiannya dia merasa paling pandai. Kadang orang pandai itu wataknya sombong. Padahal kibriyahu sifatun li rabbina. Padahal takabur, gumedi itu hanya sifat yang ditentukan, yang berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kibriyahu sifatun li rabbina. Kadang mau pinter itu juga ahli maksiat karena dia merasa paling pintar, merasa paling saing. Soal lali cerita Kiai Barseso, seorang yang alim karena merasa paling baik, kurang takzim pada ibunya, akhirnya dia dihancurkan, meninggal dalam kondisi suul khatimah. Nauzubillah min dzalik, Allah
ngersakno kula sampeyan mati dalam kondisi husnul. Nauzubillah, sampai wajah rasulul maut wal qalbul ghafir. Jangan sampai kita diambil oleh Allah kemudian hati kita masih lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang alim tidak hanya harus punya watak yang belas kasih, tetapi juga harus menjaga betul untuk tidak melakukan maksiat. Mudah-mudahan aku sampeyan yang mungkin saat ini menjadi seorang mu'alim betul-betul bisa manajemen qalbu yang baik. Ingat, na'imuka fid dunya gururun wa hasratun. Na'imuka fid dunya gururun wa hasratun. Ingat, kenikmatan Anda di dunia hanyalah tipuan. Sampai senang merokok. Waktu merokok enak, mari merokok ya wis. Tidak ada kenikmatan yang abadi. Hanya kerugian yang ada. Sampai sekarang begini, saya masih ingat ono sunggalipun kiai pidato. Uang itu lah demen wong wadon. Uang itu lah demen wong wadon. Demen temen nalika durung halal. Lak pun halal biasa lewat. Jadi gunanya mudah videonya urun. Dan sama seneng karo wong wadon sumpah banget, tapi lak wis nikah biasa-biasa. Nalika durung nikah, ojo ketok wong iki, ketok sandare tok persis. Makna ibu kak fitur ya urun tipuan semua. Wong seneng niku masyaallah. Makanya ya Allah tak pemikir ngoten, ingat sesungguhnya setan adalah musuh kita bersama. Karena itu bersama-sama kita memusuhi setan. Jangan sampai kita tertipu dengan gururun fid dunya. Wa isuka fid dunya muhalun wa batilun. Kehidupan yang kekal di dunia itu adalah muhal, batil, tidak mungkin. Sama ojo kumenya, ojo mongso paling ayu, ojo mongso paling ganteng. Sedih. Ini sedih. Nanti lama-lama itu yang ada bukan kegantengan, bukan kecantikan, tapi akhlak. Dalam rumah tangga, nanti lama-lama yang Anda butuhkan bukan wajah yang cantik, bukan wajah yang ganteng, tapi apa? Tapi muasyarah bil ma'ruf, hubungan yang baik. Yang mana hubungan baik itu harus disertai dengan ilmu. Makanya dawuhipun para sesepuh, ilmu yo diamal. Ana duwe ilmu yo kudu diamal. Nah, ilmu kudu diamal. Amal harus punya ilmu. Amal itu pekerjaan. Pekerjaan itu macam-macam. Ono ilmu nerangno akhlak. Karena santri itu butuh akhlak biar ilmunya barokah. Ono ilmu dalam hubungan muasyarah bil ma'ruf di dalam pernikahan. Wong rumah tangga itu yo ilmu. Masih wong alime sundul langit kok gak iso nglegakno atine bojone, yo ora iso apa-apa. Karena butuh agama, butuh nasihat, butuh safaqah dalam sebuah pernikahan. Jadi intinya semua ada ilmu. Lak sampeyan ate haji ya kudu ngerti ilmu haji. Lak sampeyan ate dagang kudu ngerti ilmu dagang. Lak sampeyan arep rumah tangga kudu ngerti ilmu rumah tangga. Lak kowe pengin ilmune barokah yo ngaji yo taklim. Karena apa? Taklim adalah sebuah ilmu yang di situ mengajarkan agar para santri mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Makanya tak pun kita membahas masalah dosa, membahas masalah safaqah, nasihat, kita berharap mudah-mudahan ilmu kita siki utawa akeh kita jalankan agar kita betul-betul mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari di pesantren. Mudah-mudahan kita bersama menjadi seorang yang ahli ilmu dan tuqah, seorang yang ahli ilmu dan bertakwa. Mudah-mudahan sampai diberi ilmu dan bertakwa. Sehingga dengan takwa kalau Nabi at-taqwa hauna. Nabi ditanya, "Mana takwa?" Hauna. Wa yusil ila sadri salah sama di sini lo bertakwa di sini. Nah, makanya Mbak itu bertakwa di sini, bukan di otak, di sini. Lah sampean takwa hanya di otak, hanya di lesan, tidak di hati ya wis. Ono kesempatan maksiat mana? Lah gak ada kesempatan sampean hati-hati. Ate maksiat wedi, ate ndelok santri putra wedi.
mati putra atau delok putri ya wedi, karena nggak ada kesempatan. Tapi kalau kesempatan berdua hilang bermaksiatan. Nah, itu termasuk suatu contoh bahwasanya tidak bertakwa. Kita berharap dari sarti sing duwe ilmu tur bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipun ngapura dosane karo Gusti Allah taala. Mugi-mugi awal Ramadan dan seterusnya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan tenang. Dan ini sebetulnya pertama kali setelah hampir 14 tahun. Saya itu terakhir antara 2007 merasakan awal Ramadan di rumah 2007, sekarang 2020 baru merasakan awal Ramadan di tanah air. Jadi sudah hampir 13 tahun saya tidak merasakan bagaimana meriahnya Ramadan di tanah air. Tetapi yang saya inginkan dengan meriahnya baru ini di pondok sepi karena tidak ada santri kunjungan, dan baru pertama kali ini, dan mudah-mudahan ini awal wa akhiran ada semacam ini, karena seumur mulai saya dilahirkan belum ada liburan Ramadan seperti tahun ini. Mudah-mudahan ini suatu gambaran yang nanti akan dimiliki saya, diberi manfaat. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana taqabbal minna wa anna ashrafna wa ashrafna wa alayka tawbah wa